Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita jalani hari ini bersama bergumul dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan pada hari yang baru ini, pada hari yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Ya Tuhan, ketika Engkau memberikan kesempatan kepada kami boleh menjalani hari yang baru ini, kami percaya bahwa kasih kemurahan-Mu akan terus melindungi, memelihara tubuh, roh, jiwa, nafas hidup kami, dan Roh-Mu akan menuntun kami untuk semakin mengenal Engkau. Dan pada saat ini Tuhan, firman-Mu akan kami dengarkan. Biarlah Roh Kudus-Mu mencurahkan hikmat, pengertian yang benar dan yang baik, agar kami dapat boleh mendengar dengan baik, mengerti, memahami, dan menerima melakukan firman-Mu dengan kesungguhan hati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yeremia pasal 14 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaan-Mu. Ingatlah perjanjian-Mu dengan kami, janganlah membatalkannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa firman yang kita baca hari ini adalah bagian dari doa permohonan Nabi Yeremia kepada Tuhan Allah, Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu. Dia sungguh-sungguh bermohon di dalam kerendahan hati kepada Tuhan Allah, mengingat begitu banyaknya dosa pemberontakan umat itu kepada Tuhan. Begitu banyaknya tindakan-tindakan apa yang mereka lakukan sebagai tanda kemurtatan mereka dari Tuhan Allah. Karena itu bangsa itu oleh karena dosa-dosa pelanggarannya, oleh karena dosa-dosa yang menyakiti hati Tuhan, mereka sungguh-sungguh menjadi umat yang begitu jauh dari Tuhan. Mereka memang datang beribadah ke bait suci, memberikan persembahan korban bakaran mereka. Mereka datang berkumpul bersekutu sebagai tanda umat Tuhan. Tetapi hati mereka begitu jauh dari Tuhan, bahwa mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka pergi menyembah ilah-ilah lain, dewa Baal, dan mereka memperlakukan sesama saudaranya itu tindakan-tindakan yang tidak adil, penindasan, perampasan, dan lain sebagainya. Dosa-dosa sosial di tengah-tengah umat itu begitu merebak, begitu banyak sekali. Para pemimpin-pemimpin tidak peduli kepada apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Lalu kemudian ada banyak nabi-nabi palsu yang berbicara di tengah-tengah itu, dan nabi-nabi palsu inilah yang didengarkan oleh para raja, para pemimpin-pemimpin di tengah-tengah umat itu. Apa yang menyenangkan telinga mereka, apa yang membuat perasaan mereka gembira, senang pada saat itu, itulah yang mereka dengarkan. Sementara Nabi Yeremia dan nabi-nabi yang lain yang begitu takut kepada Tuhan, dan mereka sungguh-sungguh mendasari pemberitaan mereka adalah firman Tuhan yang berbicara kepada mereka, justru dianggap sebagai nabi yang palsu, nabi yang sesat, nabi yang menyesatkan, nabi yang tidak membawa kebenaran, damai sejahtera di tengah-tengah umat itu. Karena apa yang mereka lakukan, apa yang dilakukan oleh bangsa itu adalah jahat di mata Tuhan. Tuhan murka kepada mereka. Tuhan akan menghukum bangsa itu. Tuhan akan melakukan apa yang adil menurut kehendaknya. Lalu ketika firman itu sampai di tengah-tengah
kepada Nabi Yeremia. Ketika nubuatan itu disampaikan kepada Nabi Yeremia, dia sungguh-sungguh bermohon. Dia mengakui bahwa benar bangsa itu telah berdosa di hadapan Tuhan, bahwa bangsa itu telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tidak ada lagi pembelaan yang bisa dilakukan oleh Yeremia untuk melindungi bangsa itu dari murka Tuhan. Tidak satu pun, tidak satu hal pun yang bisa disampaikan kepada Tuhan Allah, atau satu hal pun yang menjadi pembelaan agar murka Tuhan itu jangan sampai terjadi. Karena apa? Ketika murka Tuhan akan terjadi, maka selesailah sudah riwayat umat itu. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih, doa di dalam kerendahan hati yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, dia katakan, janganlah engkau menampik kami. Ibarat kita, Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau dulu sebelum menanak nasi atau ketika padi baru selesai digiling atau diduda, maka itu harus ditamping, ya, supaya apa? Supaya berasnya tinggal, lalu sekamnya atau bagian dari kulitnya yang halus itu terbuang supaya tidak dimakan. Atau monis namanya, beras-beras yang kecil itu harus terbuang. Supaya apa? Karena bisa saja ada kulit padi di situ. Kalau itu termakan, itu bisa mengganggu kesehatan. Nah, demikian gambarannya. Jangan menampik kami. Kalau umat itu sudah berdosa, sudah jahat di mata Tuhan, tentu ya dibuang, dilenyapkan. Tetapi apa yang terjadi dalam doa permohonan Nabi Yeremia? Dia sungguh-sungguh bermohon kepada Tuhan, jangan menampik kami, jangan buang kami, jangan hukum kami, jangan sampai murka Tuhan itu terjadi kepada kami. Bahwa benar kami adalah umat yang berdosa, bahwa benar kami adalah orang-orang yang telah murtad di hadapan Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang mendukakan hati Tuhan, dan itu yang dia sampaikan. Karena itu dia bermohon, jangan menampik kami oleh karena namamu. Oleh karena namamu. Apa itu yang ada di dalam nama Tuhan itu? Yaitu cinta kasihnya, belas kasihnya, kemurahannya. Itulah yang ada pada nama Tuhan itu. Oleh karena nama Tuhan, ketika Tuhan sudah memutuskan, ketika Tuhan sudah berkehendak, ketika Tuhan sudah akan melakukan apa yang dia pikirkan itu, maka itu akan terjadi. Karena itu Tuhan, berilah kemurahan-Mu oleh karena namamu, dan jangan engkau menghina tahta kemuliaan-Mu. Bahwa oleh karena dosa kami, oleh karena pemberontakan kami, oleh karena kejahatan kami, janganlah murka-Mu terjadi, kemuliaan-Mu terhina oleh karena keberdosaan kami. Dan satu hal lagi, dalam doa permohonan Nabi Yeremia yang begitu mendalam itu, ingatlah perjanjian-Mu dengan kami, jangan membatalkannya. Apa yang terjadi dalam janji Tuhan? Janji Tuhan itu sejak dari Abraham, Ishak, Yakub, dan kepada generasi ke generasi, kepada nabi-nabi, Tuhan mengingat terus perjanjiannya bahwa mereka menjadi bangsa yang besar. Tetapi tidak hanya berhenti menjadi bangsa besar, tetapi Tuhan akan terus memberkati mereka, dan sampai kapanpun berkat itu terjadi kepada umat Israel. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih, hendaknya demikianlah doa-doa kita kepada Tuhan Allah, bahwa kita adalah manusia yang ada di dunia ini sering berlaku jahat, bertindak jahat, memikirkan yang jahat, hati kita penuh dengan kejahatan. Lalu oleh karena dosa kita, apa yang harus terjadi bagi kita? Ketika seandainya Tuhan mau menghukum kita, maka kita akan lenyap. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk terus bertobat. Sama seperti seruan dalam minggu Advent pertama ini, bahwa seruan pertobatan itu harus menjadi tindakan yang nyata di dalam kehidupan kita. Pertobatan itu bukan hanya kata-kata,
pertobatan itu tidak hanya berhenti dalam pikiran dan dalam permenungan hati, tetapi pertobatan itu adalah sebuah tindakan. Karena itu penghayatan kita akan firman yang telah sampai kepada kita hendaknya menjadi kekuatan bagi kita untuk melakukan firman Tuhan. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, ketika kita menyadari sebagai orang yang berdosa di hadapan Tuhan, ketika kita menyadari sebagai orang yang rapuh di hadapan Tuhan, ketika kita menyadari sebagai orang-orang yang memiliki banyak kelemahan di hadapan Tuhan, maka hari ini kita diingatkan lewat firman ini. Apa itu? Selalu merendahkan hati di hadapan Tuhan, selalu tunduk di hadapan Tuhan, bahwa kita hidup hanya oleh karena kemurahan-Nya. Karena itu mintalah kemurahan-Nya di dalam kasih Yesus Kristus. Nama Tuhan Yesus Kristus itulah yang menjadi keselamatan bagi kita. Kuasa pengampunan-Nya lah yang menjadi keselamatan bagi kita. Semangat menjalani hari ini bersama dengan kemurahan Tuhan, dan syukuri terus ketika engkau hidup, ketika kita semuanya hidup, maka hidup kita adalah semata-mata anugerah sekaligus kesempatan untuk mengalami pertobatan setiap hari. Amin. Yalah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami hidup, kami sungguh bersyukur kepadamu atas firman hari ini. Tuhan ajar kami, bimbing kami Tuhan, agar kami mengalami pertobatan setiap hari, agar kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu, supaya kami jangan tersesat di dalam keberdosaan terus-menerus, tetapi biarlah kami menjadi orang-orang yang menghidupi pertobatan itu, merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan-Mu. Karena kemurahan-Mu sajalah maka kami boleh hidup. Tuhan Allah, kami menjalani hari ini hanya bersama-sama dengan Engkau, hanya mengandalkan kuasa kekuatan-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan hari ini adalah pekerjaan yang baik, buah-buah pertobatan. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam dosa, tetapi biarlah kami semuanya Tuhan dicukupkan oleh berkat-Mu. Hati kami terus bersyukur, memuji dan memuliakan Engkau. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan, pribadi lepas pribadi, biarlah keluarga lepas keluarga, biarlah semuanya Tuhan hidup memuji memuliakan Engkau sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Semangat pagi, selamat pagi, Horas.